Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Guru Nenda Nataliawati. Kali ini di pembahasan mengenai kekasan atom karbon dan tata nama senyawa alkana. Ini materinya di kelas 11 semester 1. Nah, perhatikan gambar yang ada di slide Ibu. Apakah di rumahmu menggunakan LPG untuk memasak? Oke, tentunya semuanya pasti mengatakan iya, menggunakan LPG untuk memasak. Karena LPG merupakan contoh produk olahan dari minyak bumi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. LPG mempunyai kandungan senyawa campuran hidrokarbon propana dengan rumus kimia C3H8 dan butana dengan rumus kimia C4H10 sebesar 97%. Oke, lalu bagaimana cara mengidentifikasi senyawa hidrokarbon? Ya, jadi topik kita kali ini kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa sederhana yang terdiri atas atom karbon atau dengan lambang C dan atom hidrogen dengan lambang H. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi keberadaan unsur C dan unsur H dalam suatu senyawa? Oke, senyawa hidrokarbon contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada pada senyawa organik. Nah, misalnya ketika kita membakar daging ayam. Daging ayam yang dibakar pada suhu yang cukup tinggi akan menjadi gosong. Nah, bahan atau yang gosong ini ya yang berwarna hitam ini yang kita namakan arang itu adalah senyawa hidrokarbon ya. Salah satunya menandakan bahwa dalam daging ayam terdapat unsur karbon. Oke, pertanyaan selanjutnya bagaimana menguji atau mengidentifikasi senyawa hidrokarbon di laboratorium? Nah, ini Ibu punya gambar ya. Misalnya kita mengambil sampel organik, katakanlah gula pasir. Ya, kita tempatkan dalam tabung reaksi, lalu dibakar dengan pembakar spiritus. Kemudian uap yang terbentuk dihubungkan dengan selang dan dimasukkan ke dalam air kapur. Oke, ini salah satu percobaan untuk menguji keberadaan unsur C dan H. Ya, setelah sampel organiknya beberapa waktu dibakar, tentunya akan berwarna kehitaman. Nah, lalu timbul uap ya atau gas hasil dari pembakaran sampel organik. Gas yang dihasilkan dari sampel organik ini mengandung gas karbon dioksida. Nah, untuk menguji adanya unsur C dalam karbon dioksida, gas karbon dioksida jika dilarutkan atau jika dimasukkan ke dalam larutan air kapur, ya, larutan kapur, maka larutan kapur akan berubah warna
yang tadinya bening menjadi berwarna keruh dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Karbon dioksida gas atau CO2 gas bereaksi dengan air kapur atau larutan kapur, di mana rumus kimianya kalsium hidroksida CaOH 2 kali. Nah, lalu akan terbentuk kalsium karbonat. Di sini wujudnya es solid, berarti berupa endapan, dan air H2O liquid. Nah, kemudian bagaimana kita menguji adanya unsur H? Uji kertas kobalt digunakan untuk menguji H2O. Adanya H2O menunjukkan adanya unsur H. Pengujian menggunakan kertas kobalt ini dilakukan dengan cara menyentuhkan kertas kobalt pada uap air hasil pembakaran senyawa hidrokarbon. Jika bereaksi dengan uap air, kertas kobalt yang berwarna biru akan berubah menjadi merah jambu. Nah, maka kesimpulannya kita bisa menguji keberadaan unsur C dalam karbon dioksida dan unsur H dalam H2O dengan cara menguji menggunakan kertas kobalt atau menguji menggunakan larutan kapur. Oke, kita lanjutkan materinya tentang keunikan atom karbon. Keunikan yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Di kelas 10 kalian sudah belajar bahwa atom karbon memiliki nomor massa 12 dan nomor atom 6. Nomor atom ini menunjukkan jumlah elektron. Maka jika kita buat konfigurasi elektronnya, di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit kedua ada 4 elektron. Sehingga elektron valensinya berjumlah 4. Untuk mencapai kestabilan, atom karbon harus memiliki elektron valensi berjumlah 8 atau oktet. Bagaimana caranya? Maka keunikan yang berikutnya, atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen tunggal, ya, contohnya yang struktur yang seperti ini, atau rangkap 2 dan rangkap 3. Kemudian keunikan berikutnya, atom karbon relatif kecil. Ukuran atom karbon yang relatif kecil menyebabkan ikatan kovalen yang terbentuk antara atom C dengan atom C lainnya relatif kuat. Jadi dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Ciri khas yang keempat, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon dengan cara berikatan bersama atom karbon lainnya. Ikatan antar atom tersebut dapat membentuk rantai panjang yang lurus, seperti contoh yang Ibu tampilkan ini, atau bisa bercabang, atau bisa melingkar, ya, sehingga membentuk senyawa siklik. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar posisi atom karbon. Berdasarkan kedudukannya, atom karbon dapat dibedakan menjadi 4, yaitu atom C primer adalah atom C yang terikat pada satu atom C yang lain. Yang kedua, atom C sekunder, yaitu atom C yang terikat pada 2 atom C yang lain. Kemudian atom C tersier, yaitu atom C yang terikat pada 3 atom C yang lain. Yang keempat, atom C quaterner, yaitu atom C yang terikat pada 4 atom C yang lain.
Contoh bisa kita lihat yang berwarna kuning ini adalah atom C primer. Kenapa? Karena atom C ini hanya mengikat satu atom C yang lain. Sementara yang berwarna hijau adalah atom C sekunder. Karena atom C ini mengikat dua atom C yang lain. Yang berwarna merah adalah atom C tersier. Karena mengikat tiga atom C yang lain. Yang berwarna biru adalah atom C kuartener. Karena atom C ini mengikat 4 atom C yang lain. Oke, semoga kalian paham ya. Kita lanjutkan. Nah, contoh berikutnya seperti ini. Ini yang berwarna merah adalah atom C primer. Maka jika kita lihat untuk struktur yang Ibu tampilkan, ada berapa atom C primer? Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, memiliki 5 atom C primer. Kemudian untuk atom C sekundernya diwakili yang berwarna biru, ada 1. Atom C tersiernya diwakili yang berwarna hijau, ada 1 juga. Kemudian kuartenernya yang berwarna ungu ada 1. Oke, semoga bisa dimengerti. Lanjut. Bagaimana untuk pengelompokan hidrokarbon? Berdasarkan jenis ikatannya, hidrokarbon dibedakan menjadi 2. Ada hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Untuk hidrokarbon jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung hanya ikatan tunggal antar unsur karbonnya. Contohnya senyawa alkana. Misalnya etana. Atom C nomor 1 dengan atom C nomor 2 terikat memiliki ikatan kovalen tunggal. Sementara hidrokarbon tak jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Contohnya etena dan etuna. Etena masuk ke dalam kelompok senyawa alkena. Sementara etuna masuk ke dalam kelompok alkuna. Bisa kalian lihat, semakin banyaknya jumlah ikatan kovalen antar atom C mengakibatkan jumlah atom H yang terikat menjadi sedikit. Etena C-nya 2, H-nya ada 6. Sementara untuk etena dengan jumlah C2, H-nya ada 4. Dan etuna dengan jumlah C2, H-nya hanya 2. Sekarang kita belajar alkana. Oke, tadi di awal sudah disinggung bahwa atom C untuk stabil dia harus mengikat 4 ikatan kovalen atau membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom H yang lain. Kalau dia mengikat dengan atom H, ya, CH4 ini masuk ke dalam atau diberi nama metana. Oke, kemudian jika satu atom hanya digantikan dengan atom C yang lain, maka yang C nomor 1 akan mengikat 3 atom H, yang C nomor 2 akan mengikat 3 atom H, atau rumus molekulnya C2H6, membentuk atau namanya etana. Lalu satu atom hanya digantikan dengan atom C yang lain, sehingga C sebelah kiri mengikat 3 atom H, yang tengah mengikat 2 atom H, yang sebelah kanan atau yang nomor 3 mengikat 3 atom H.
dengan rumus molekul C3H8 atau kita beri nama propana. Jika jumlah atom C-nya 4, kita beri nama butana, membentuk C4H10. Jika atom C-nya 5, maka membentuk C5H12. Kita beri nama pentana. Demikian seterusnya. Untuk jumlah C6 hanya 14 heksana. Jika C-nya 7 hanya 16, namanya heptana. Jika C-nya 8 hanya 18, oktana. Jika C-nya 9 hanya 20, nonana. Jika C-nya 10 hanya 22, dekana. Nah, dari metana sampai dengan dekana, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa alkana memiliki rumus umum Cn H2n ditambah 2. Artinya, jika jumlah atom C-nya 12, maka berapa atom H-nya? Kita bisa mengikuti rumus ini. Berarti 2 dikali 12 ditambah 2, yaitu 26. Maka jika C-nya 12, H-nya akan berjumlah 26. Oke, semoga kalian paham. Kita lanjutkan dengan alkena. Nah, tadi sudah disinggung, untuk alkena ya tidak ada metena. Jadi alkena dimulai dengan jumlah dari atom C-nya 2. Kalau C-nya 2 hanya akan berjumlah 4. Etena C2H4. Jika C-nya 3 hanya akan berjumlah 6. Propena. Kalau C-nya 4 hanya akan berjumlah 8. Butena. Oke, bisa kalian perhatikan ya, untuk alkena itu mirip dengan alkana, tinggal mengganti akhiran ana dengan ena. Ya, jadi kalau C-nya 2, etena. Jika C-nya 3, propena. Ya. Jika C-nya 4, butena. Jika C-nya 5, pentena. Jika C-nya 6, heksena, dan seterusnya. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk alkena, rumus umumnya adalah CnH2n. Artinya, jika C-nya 20, hanya berapa? Oke, jika C-nya 20, hanya 2 dikali 20, yaitu 40. Oke, kalau tadi alkana CnH2n tambah 2. Dilanjutkan dengan alkuna. Tadi disinggung di awal alkuna jumlah atom H-nya lebih sedikit lagi ya. Misalnya kalau C dengan C-nya rangkap 3 nih, etuna hanya 2. Nah, kalau propuna C3 hanya 4. Kalau butuna C4 hanya 6. Dan seterusnya ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan untuk alkuna tinggal mengganti akhiran ana dengan una ya, etuna, propuna, butuna gitu ya, dan seterusnya. Nah, rumus umumnya kalau alkana itu ditambah 2, untuk alkuna rumus umumnya CnH2n dikurangi 2. Oke, bisa kalian pahami ya. Jadi kalau nanti ada soal misalnya C5H10 masuk ke dalam kelompok senyawa mana? Apakah alkana, alkena, atau alkuna? C5H10. Berarti mengikuti CnH2n, yaitu alkena. Oke, kalau yang alkuna, kalau C-nya 5, tentunya H-nya harus berjumlah 8 ya, C5H8. Oke, sekarang kita lanjut ke tata nama alkana. Ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti. Yang pertama, kalian tentukan dulu rantai induk atau rantai yang terpanjang. Bisa lurus, bisa berbelok ya. Nanti kita langsung ke contohnya, contoh soal.
Kemudian setelah menentukan rantai induk, kita tentukan cabang atau gugus alkil. Lalu langkah berikutnya beri nomor rantai induk, yaitu pemberian nomor harus yang paling dekat dengan cabang atau dengan gugus alkil. Jika jumlah cabangnya lebih dari 1, tambahkan atau beri awalan di ya untuk 2 buah. 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Lalu beri nama ya, nomor cabang diikuti nama cabang, lalu diikuti nama rantai induk. Oke, ambil contoh. Nah, sebelumnya kita belajar dulu gugus alkil. Tadi di awal disinggung gugus alkil ya. Gugus alkil itu adalah senyawa alkana yang kehilangan satu atom H. Nah, dengan diberi namanya dengan cara menurunkan akhiran ana atau mengganti akhiran ana dengan il. Rumus umumnya CnH2n dikurangi 1. Misalnya diturunkan dari CH4 metana. Nah, maka kalau dia kehilangan satu atom H menjadi CH3 atau kita kenal dengan metil. Lalu CH3 strip CH2 ini diturunkan dari C2H6. C2H6 itu etana. Nah, kalau C2H5 ini etil. Ya. Lalu C3H7 propil. Ada propil, ada isopropil. Nah, kalau propil yang lurus rantainya, isopropil yang berbelok. Oke, itu untuk gugus alkil. Nah, langsung saja ya. Kita ke contoh. Misalnya untuk nomor 1 nih ya. Tadi cara memberi namanya, tentukan dulu rantai induk atau rantai terpanjang. Nah, di sini sudah dituliskan rantai induknya ada 5 ya. Oke, kemudian tentukan cabang. Oke, cabangnya hanya ada 1, yaitu CH3. Nah, maka penomoran harus dari sebelah kiri ya, tidak dari sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau dari sebelah kiri, CH3-nya atau metilnya mendapatkan nomor 2 atau terikat di C nomor 2. Kalau dari sebelah kanan, dia akan terikat di C nomor 4. Tadi ketentuannya harus yang dekat dengan cabang. Maka langsung diberi nama nomor cabang. Cabang terikat di C nomor 2. Nama cabang metil. Kemudian diikuti rantai induk. Rantai induknya kalau 5 apa tadi? Pentana. Iya. Lanjut. Yang contoh berikutnya. Nah, yang nomor 2 ini mirip ya dengan nomor 1. Hanya perbedaannya cabangnya ada di C nomor 3 atau terikat di C nomor 3. Jadi kita beri nama 3 metil pentana. Oke, penomorannya dari sebelah kiri metil terikat di C nomor 3. Dari sebelah kanan metil juga terikat di C nomor 3. Jadi tidak ada masalah ya. Lanjut. Sekarang untuk yang contoh ketiga. Nah, ini juga sama. Kita tentukan dulu rantai induknya. Oh, rantai terpanjangnya ada 4. Lalu cabangnya perhatikan. Ada CH3 di bawah dan ada CH3 di atas. Ya. Terus beri nomor. Tentunya penomoran harus dari atom C sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Oke, maka kita beri atau nomor cabangnya tentukan dulu di nomor 2,2 ya. Jadi kalau ada cabangnya lebih dari 1 pakai pemisahnya koma. Kemudian metilnya tadi harus diberi awalan di karena jumlahnya ada 2. 2,2 di metil butana. Ya, 2,2 di metil butana.
Oke, selanjutnya untuk yang nomor 4, ini mudah sekali. Kenapa? Karena seperti yang nomor 3 tadi, tentukan rantai induk. Rantai induknya ada 5 ya. Kemudian penomoran harus dari yang terdekat ke cabang, dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Cabang mendapatkan atau terdapat di C nomor 2 dan di C nomor 3. Dan harus diberi awalan di karena sama-sama metil. Maka namanya adalah 2,3 dimetil pentana. Oke. Nomor 5. Nah, ini agak sedikit panjang ya. Perhatikan di sini cabangnya ada 2 warna. Yang CH3 ini berwarna merah, yang C2H5 berwarna ungu. Tadi sudah disinggung di awal bahwa penomoran harus yang terdekat dari cabang. Ya, maka kita beri nomornya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa dituliskannya 4 etil terlebih dahulu, bukan metil ya? Kalau ada cabang dengan jenis yang berbeda, maka yang disebut pertama kali adalah cabang yang sesuai abjad. Ya, sesuai abjad. Jadi E disebut lebih dahulu dibandingkan M. Maka kita beri namanya 4 etil kemudian 2,3 dimetil heksana ya. Ini etil di nomor 4, lalu ada metil di nomor 2 dan 3. Lalu rantai induknya adalah heksana karena berjumlah 6 atom C-nya. Angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda strip. Angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma. Oke, anak-anak kiranya cukup sekian ya pemaparan Ibu tentang tata nama senyawa alkana. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.